Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Umahat Majelis Pencinta Sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholiha. Hari ini Allah masih pertemukan kita kembali bersama dengan Ustaz Susilo dalam kajian rutin MT Pencinta Sunnah. Semoga hadirnya teman-teman di sini senantiasa Allah catat sebagai amal kebaikan. Dan insya Allah Allah terus istiqomahkan kita di dalam bermajelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum taklim ini dimulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Susilo. Hari ini masih berlanjut di bab ke-55. Bahasan untuk hari ini adalah siapa yang mengundangmu hendaklah dipenuhi. Baik Ustaz, tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Majelis Taklim pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan kita membahas kitab tauhid. Dan kita masih membahas bab ke-55, yakni jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua dari hadis ini, yakni man sa'ala billah fa'atu. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah beri permintaan itu. Yang kedua, wa min ista'adza billah fa'idhuhu. Apabila seseorang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah kamu lindungi dia. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, berikutnya kita akan membahas yang apabila diundang kita harus hadir, apabila kita diberikan sesuatu kita harus membalas, dan apabila kita tidak mampu membalas, sekurang-kurangnya kita mendoakan. Inilah tiga terakhir yang akan kita bahas, insya Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, kita akan bacakan kembali secara keseluruhan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i dengan hadis yang sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar.
Man sa'ala billahi fa'atu. Barang siapa yang meminta dengan nama Allah, maka hendaklah diberi. Wa man ista'adza billah fa'idhu. Dan barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungi. Wa man da'akum fa'ajibu. Dan barang siapa yang mengundangmu, ya jika barang siapa di antara kamu yang diundang, maka hendaklah kamu penuhi undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Dan barang siapa yang diperbuat kepadamu dengan suatu perbuatan yang baik, maksudnya kita diperlakukan secara baik, diberikan hadiah atau diberikan sesuatu yang baik kepada kita, maka hendaklah fakafi'u, maka hendaklah kita membalasnya. Yakni kita diberikan suatu hadiah, balas lagi dengan suatu hadiah. Kita diberikan suatu kebaikan, balas lagi dengan suatu kebaikan. Fa'ilam tajidu, maka barang siapa yang tidak mampu atau tidak mendapatkan matukafi'unahu, yang dia tidak mampu untuk membalas kebaikan yang diberikan kepadanya itu, fad'ulah, maka hendaklah kamu doakan dia, yakni orang yang memberikan kebaikan itu kepada kita. Hatta taraw annakum qad kafa'tumu, sampai kamu merasa bahwasanya benar-benar kamu telah memberikan balasan dengan sebaik-baiknya. Bisa melalui doa, bisa melalui tenaga, bisa melalui apapun. Yang penting orang membalas kita, balas dengan balasan yang lebih baik. Minimal dengan balasan yang setimpal. Baik, Ibu jamaah sekalian, mari kita akan uraikan kajian ini. Di mana kandungan bab ini yang pertama dan kedua, kita sudah bahas, yakni diperintahkan memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, demi memuliakan dan mengagungkan nama Allah, sudah kita bahas. Poin yang kedua, diperintahkan untuk melindungi orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, pun kita sudah bahas, kecuali jika ada orang meminta perlindungan itu setelah orang itu melakukan suatu kejahatan. Maka tidak boleh dikecualikan di tanah haram. Maka orang-orang yang berbuat di tanah, meminta perlindungan di tanah haram, maka wajib dilindungi. Tidak boleh tidak dilindungi kecuali kalau kejahatan, sekali lagi. Dikecualikan pula orang-orang yang berbuat kejahatan di tanah haram. Maka tidak boleh mendapatkan perlindungan di sana. Nah, insya Allah kita akan membahas poin ketiga dan poin keempat, yakni disyariatkan memenuhi undangan saudara kita seiman. Lalu yang keempat, disyariatkan membalas kebaikan dengan balasan yang sebanding atau yang lebih daripadanya. Lalu poin yang kelima, di dalam keadaan tidak mampu untuk membalas kebaikan seseorang, disyariatkan untuk mendoakannya. Kemudian poin keenam, Rasulullah SAW memerintahkan supaya mendoakannya dengan sungguh-sungguh, sampai Anda merasa bahwa Anda telah membalas kebaikannya dengan sempurna, meskipun melalui doa. Mari kita uraikan. Uraian kita yang pertama adalah, jika kita diundang, maka hendaklah penuhi undangan itu. Wa man da'akum fa'ajibu. Siapa yang mengundangmu, maka hendaklah kamu penuhi undangan itu. Huruf man di sana, man da'a, siapa yang mengundang, siapa yang diundang. Man di situ adalah kalimat huruf syarat. Artinya apa? Sebuah syarat bagi siapa saja seorang muslim yang diundang oleh muslim yang lain, maka dia wajib memenuhi undangan itu. Yang dimaksud dengan undangan di sini adalah undangan yang ditujukan untuk menghormati orang yang diundang. Berarti undangan yang sifatnya secara khusus, resmi. Apakah langsung melalui lisan, apakah melalui surat tulisan, undangan, atau melalui seseorang yang dipercaya lalu menyampaikan undangan. Contoh, saya akan mengundang teman saya, sahabat saya. Saya katakan, wahai fulan, saya mengundang Anda untuk acara walimah nikah anak saya pada tanggal sekian, pada bulan sekian, pada jam sekian, hari ini. Maka orang itu telah mendapatkan penghormatan dari saya. Saya hormati dia untuk datang ke undangan saya. Undangan yang seperti itu wajib dia datang. Atau saya tidak mengundang secara langsung. Sekarang ada alat komunikasi. Bisa melalui surat alat komunikasi. Bisa melalui WA,
bisa melalui message, pesan singkat, bisa melalui email, yang di situ jelas, saya mengundang fulan, maka wajib dipenuhi. Atau dengan undangan tertulis, seperti selayaknya kita biasa mengundang, melalui surat undangan. Apakah undangan itu secara kertas, yang ditujukan khusus untuknya, tulisan saya pribadi, atau tulisan melalui orang lain, atau undangan yang dicetak, yang disebar untuk orang-orang yang saya tujukan, yang di sana disebut namanya. Maka itu pun wajib memenuhi. Sebab apa? Orang itu telah mendapatkan kehormatan dari orang yang mengundang. Jadi undangan itu justru untuk menghormati yang diundang. Kehadiran orang yang datang diundang menghormati orang yang mengundang. Undangan dari fulan kepada kita, berarti fulan menghormati kita untuk hadir di undangan. Kehadiran kita di undangan, kita menghormati fulan yang telah mengundang kita. Atau seseorang mengundang kita melalui pesan tetapi melalui orang lain. Saudaranya mengatakan, "Afwan, saudara saya mengundang Anda, mengundang antum, mengundang anti, tapi qadarullah tidak sempat karena tidak ada suratnya, undangannya tidak ada, menitip pesan kepada saya. Tolong hadir di acara walimah anaknya nanti tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, hari ini, dan seterusnya." Maka undangan secara lisan itu pun wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi bagi orang yang mendapatkan undangan tersebut. Tapi tidak wajib dipenuhi jika di dalam undangan itu tidak ada penghormatan. Contoh sederhana. Si fulan mengundang A untuk datang di acara walimah. Datang ya di acara walimah saya besok. Kata-kata, datang ya, nggak perlu. Sebab apa? Tidak ada penghormatan. Ucapan itu tidak layak diucapkan seorang muslim. Kenapa? Tidak ada penghormatan bagi orang yang diundang. Seakan-akan hanya dianggap angin lalu. Datang ya besok acara saya. Tapi bagaimana kalau mengatakan, fulan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak memberikan undangan secara tertulis, tapi secara lisan, saya mengundang Anda untuk hadir di acara walimah. Maka undangan seperti itu resmi, ada penghormatan. Kita harus membedakan di sana. Jika itu terjadi, maka undangan yang secara resmi itu wajib kita datangi. Berdasarkan zahir hadis tadi, maka wajib hukumnya bagi orang yang diundang untuk memenuhi undangan orang yang mengundang. Ini mazhab secara zahiri. Semuanya mengatakan wajib. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat menghadiri undangan itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu hanya satu. Undangan walimah nikah. Sementara undangan kadang-kadang ada tasyakur binikmah pindah rumah. Ada tasyakur ketika kelahiran anak atau cucu. Ada tasyakur ketika mau berangkat ibadah haji. Ada tasyakur ketika ada kenaikan pangkat dan jabatan. Ada tasyakur ketika ada berdirinya organisasi anu dan anu. Atau tasyakur-tasyakur yang lain seperti tasyakur khitan dan seterusnya yang tidak bagian dari walimah nikah, maka undangan selain walimah nikah itu hukumnya sunnah. Jumhur ulama telah menyepakati. Bahkan imam mazhab yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua jumhur ulama mengatakan sunnah kecuali walimah nikah. Secara umum semua undangan. Coba kita buka di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1466. Hadis nomor 1466. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Haqqul muslim ala muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Hak muslim berarti kewajiban muslim atas muslim yang lain ada 6.
Idza laqitu fasallim alaih. Apabila kamu berjumpa dengan sesama muslim, maka hendaklah kamu ucapkan salam. Maka orang yang diucapkan salam wajib menjawab salamnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kamu diundang, maka penuhilah undangan itu. Kata-kata da'aka di sini, diundang di sini sifatnya umum. Undangan apa? Yang penting diundang, wajib dipenuhi. Inilah pendapat Dhahir yang mengatakan wajib dipenuhi. Tapi hadis ini baru yang sifatnya secara umum. Belum dikhususkan suatu undangan tertentu. Insya Allah nanti kita akan bahas hadisnya tentang undangan tertentu. Kemudian wa idastansahaka fansahhu. Apabila saudaramu itu meminta nasihat, hendaklah kamu berikan nasihat dia. Wa idza aqasa fahamidallah fashammithu. Apabila saudaramu itu bersin, syaratnya dia menyebut nama Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa hamidallah. Dia bertahmid memuji nama Allah. Maka diperintahkan fashammithu, maka hendaklah kamu tashmid dia. Yakni didoakan orang yang bersin itu. Wa idza marida fa'udhu. Apabila ada saudaramu yang sakit, maka doakanlah untuk kebaikan si sakit. Yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Apabila ada saudaramu yang meninggal, maka hendaklah iringi jenazahnya. Yakni yang dimaksud mengiringi adalah kita sekurang-kurangnya menyolatkan sampai menguburkan. Adapun memandikan dan mengkafankan tidak harus semuanya orang. Cukup ada yang mengurus. Meskipun menyolatkan sampai menguburkan dan mengiringi jenazah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengiringi, menyolatkan, menguburkan, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi tetap ada keutamaan. Inilah 6 hak. Inilah 6 hak. Di mana posisi yang kedua diperintahkan, apabila diundang, maka penuhi undangannya. Saya bahas dulu sedikit tadi, yakni yang nomor 4. Wa idza atasa, apabila bersin, fahamidallah, lalu dia bertahmid memuji nama Allah, fatashmid, maka hendaklah ditashmid. Fashamid, yakni didoakan. Apa sih tashmid itu? Ucapan yarhamukallah. Apabila laki-laki, kalau perempuan yarhamukillah. Apa artinya di sini? Tidak wajib menjawab orang yang bersin jika orang yang bersin itu tidak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tidak wajib. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya qala atasa indan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulan. Ada 2 orang laki-laki bersin di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma wa lam yushammiti al-akhar. Seorang dari yang bersin didoakan oleh Rasul, tetapi yang satunya lagi tidak didoakan. Faqala, kemudian berkata, alladzi lam yushammithu atasa. Yakni orang yang ketika bersin tidak didoakan oleh Rasul, tidak ditashmid oleh Rasul. Maka laki-laki tersebut bertanya, kenapa wahai Rasulullah engkau tidak mendoakanku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fulanun fashammuthu wa atastuhu ana falam tushammitni. Wahai Rasulullah, fulan bersin, lalu engkau mendoakannya, sementara aku bersin, engkau tidak mendoakannya. Kenapa ini wahai Rasulullah? Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih kasih. Kenapa yang satu bersin didoakan, kenapa yang satunya tidak? Yang tidak didoakan protes. Ya Rasulullah, fulan bersin, Anda doakan. Aku bersin, kenapa Anda enggak doakan? Qala, Rasulullah kemudian menjawab, inna hadza hamidallah wa innaka lam tahmadillah. Laki-laki ini dia bersin lalu memuji nama Allah, alhamdulillah, maka aku tashmid. Sedangkan kamu bersin, kamu tidak menyebut nama Allah, tidak memuji nama Allah, maka aku tidak tashmid. Jadi tidak wajib mentashmid apabila seorang bersin
tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka lebih lengkap Ibu bisa lihat di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1475, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang bernama, yakni dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul," apabila seorang di antara kalian bersin maka hendaklah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wal yaqul lahu ukhra, dan saudaranya yang mendengar kalimat alhamdulillah dari orang yang bersin itu hendaklah mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila saudara yang mendengar Anda bersin mengucapkan alhamdulillah mendoakan yarhamukallah itulah tashmid, yakni doa untuk supaya Allah merahmati. Kalau alhamdulillah tahmid, yakni pujian. Tashmid itu doa semoga Allah memberikan rahmat. Itu namanya tashmid. Maka ketika saudaranya mengatakan yarhamukallah, falyakullah, hendaklah orang yang bersin tadi berdoa kembali kepada yang mendoakan. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan kepadamu hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala wa yuslih balakum, yakni memberikan kepada kamu sesuatu yang balasan yang lebih baik. Di sini suatu doa antar sesama muslim. Maka siapa yang bersin supaya kita didoakan, hendaklah dia jawab. Adapun bagi orang-orang yang tidak menjawab, hendaklah dia ucapkan alhamdulillah. Adapun bagi orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada kewajiban didoakan. Kembali kepada kewajiban yang kedua, yakni apabila diundang penuhi. Tadi jumhur ulama telah sepakat hukum memenuhi undangan itu adalah sunnah, kecuali undangan walimah nikah. Ini dikhususkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan, Ibu bisa membuka hadis di kitab Bulughul Maram nomor 1068. 1068. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah," apabila salah seorang diundang di antara kalian dari undangan sebuah walimah, yang dimaksud walimah itu walimah nikah. Maka bab ini diletakkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pada bab tentang walimah nikah. Bukan sembarang walimah, tapi walimah nikah. Jika salah seorang di antara kamu diundang, hendaklah memenuhi undangan walimah tersebut. Hendaklah kamu datang. Falyatiha, datangi walimah itu. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Wali Muslim, di dalam riwayat Muslim ada tambahan. Idza ta'ahadukum ahahu falyujib. Apabila seorang di antara kalian diundang, maka hendaklah penuhi undangan itu. Hendaklah dia memenuhi mendatangi undangan itu. Dikatakan di sini, ursan kana au nahwah, baik itu undangan merkainkan urus perkawinan, walimah nikah, atau urusan yang lainnya. Kata-kata urusan yang lainnya, apa? Bisa jadi walimah-walimah yang lain. Tapi seluruh ulama jumhur telah sepakat, yang wajib didatangi adalah undangan walimah nikah, sementara kalau bukan walimah nikah tidak sampai kepada wajib. Hanya sunnah. Dengan dasar apa? Selain hadis nomor 1068, mari kita lihat hadis berikutnya. 1069. Coba nanti kita perhatikan di ujung daripada hadis. 1069. Dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am ta'amul walimah,
seburuk-buruk makanan, sejahat-jahat makanan adalah makanan dari suatu walimah, di mana walimah nikah itu yumna'huha man ya'tiha. Yumna'uha man ya'tiha. Diundang orang-orang yang sesungguhnya nggak pengen datang. Wa yud'a ilaiha may ya'baha. Sementara orang-orang yang sesungguhnya mau datang tidak diundang. Apa maksudnya? Orang-orang kaya biasanya diundang di walimah nikah. Sementara orang-orang miskin nggak diundang. Kenapa dikatakan orang kaya sesungguhnya nggak mau datang? Sesungguhnya orang kaya sudah biasa makan enak. Makan walimah itu sudah biasa bagi orang kaya. Sementara orang miskin makanan walimah luar biasa. Ini sebuah kata sindiran, yakni sebuah kata sarkasme bagi orang-orang yang apabila walimah hanya mengundang orang-orang kaya saja. Maka di sini Rasulullah katakan, walimah yang paling jahat adalah ketika ada sebuah walimah, tidak dipanggil kepadanya orang yang pengen datang, yakni orang miskin itu kalau diundang makan, senangnya luar biasa. Giliran sesungguhnya orang yang enggan datang karena sudah biasa makan enak, malah diundang. Maka itu sejahat-jahat makanan. Apakah kemudian di saat kita menghadiri undangan walimah harus orang miskin dicampur baur? Tentu saja tidak. Maksudnya adalah, jangan Anda hanya memilih orang-orang yang kaya saja yang Anda undang. Hendaklah tetangga-tetangga kita yang miskin sama kita undang. Bahkan kalau perlu kita adakan acara khusus untuk orang-orang fakir dan miskin, anak-anak yatim dan duafa yang memang mereka tidak biasa makan enak. Bagaimana caranya? Bisa diundang dengan acara khusus di rumah, walimah khusus di rumah, atau bisa juga kita bagikan makanan-makanan walimah langsung ke rumah-rumah mereka. Sehingga kita adil, tidak hanya orang yang kaya saja. Sekarang perhatikan di ujung daripada hadisnya. Wa man lam yujib, barang siapa yang tidak memenuhi ad-da'wata, undangan itu, undangannya. Maksudnya ada orang diundang oleh seseorang yang mengadakan walimah nikah, lalu orang yang diundang tidak mendatangi, memenuhi walimah itu. Faqad asallah wa rasulah. Maka orang yang tidak memenuhi undangan pernikahan itu sungguh telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan dalil inilah jumhur ulama sepakat yang wajib untuk dihadiri undangan itu hanyalah undangan walimah nikah. Adapun selain walimah nikah, tidak ada kewajiban bagi orang-orang yang diundang datang. Lalu apa hukumnya kalau tidak ada kewajiban? Hanya sunnah. Tidak sampai kepada wajib, tetapi hanya sunnah. Akan tetapi ketika undangan itu walimah nikah, maka wajib datang. Berdasarkan hadis nomor 1069. Kalau 68 secara umum walimah apa saja, tapi sunnah hukumnya terhadap walimah apa saja. Ditegaskan di ayat di hadis yang nomor 1069. Siapa yang tidak datang ketika diundang undangan walimah, maka sampai dikatakan faqad asallah wa rasul. Sungguh telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Disinilah penekanan khusus untuk walimah nikah. Apabila kita diundang, wajib datang. Sekarang kita akurakan. Apakah datangnya, kewajiban datangnya di undangan walimah nikah itu mutlak, tanpa syarat, atau ada syarat-syarat yang harus terpenuhi? Dengan syarat-syarat itu wajib kita hadir. Tapi jika tidak terpenuhi syarat itu, maka tidak wajib kita hadir. Para ulama menyusun syarat-syarat wajibnya seorang muslim diundang oleh muslim yang lain. Dan ingat ini, undangan ini berlaku sesama muslim. Karena tadi, hakul muslim ala muslim situn. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Jadi kalau yang undangnya orang kafir, nggak ada kewajiban sama sekali.
Jika yang mengundang itu orang kafir, non-muslim, apapun agamanya, nggak ada kewajiban. Kecuali jika mengundang orang kafir itu adalah bagian dari kerabat. Seperti saudara kandung kita, seperti kerabat dekat kita yang memiliki hubungan darah. Itu bukan wajib menghadiri undangannya, tapi hablum minan nas yang memiliki hubungan darah ada kewajiban. Maka di sini bukan undangannya yang diwajibkan, tapi hablum minan nas karena memiliki karena memiliki satu aliran darah. Jadi satu keturunan. Maka itu ada hak kerabat dekat. Bukan hak untuk menghadiri undangannya. Tapi kalau non-muslim tidak punya kaitan apa-apa dengan kita, nggak ada hubungan darah, nggak ada kekerabatan, hanya biasa, apakah teman sekantor, teman sejawat, teman setelah sekolah, dan seterusnya, maka tidak ada kewajiban terhadap mereka menghadiri undangan yang diundang oleh mereka. Sekarang kita akan uraikan. Jumhur ulama telah menetapkan 6 syarat di mana apabila 6 syarat itu ada terpenuhi, maka seseorang wajib memenuhi undangan walimah nikah. Tapi apabila salah satu dari 6 syarat itu ada yang tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak berdosa ketika tidak menghadiri walimah nikah. Pertama, para ulama telah menyusun. Pertama, orang yang menundang dari kalangan muslim yang undang kita. Jadi setiap yang undang kita golongkan sekarang muslim. Kalau non muslim sudah nggak ada kewajiban. Yang muslim. Orang yang mengundang kita adalah orang yang secara syar'i tidak dalam keadaan dihajar. Diboikot, maaf bukan dihajar, bukan. Diboikot, dihajar dalam bahasa Arab. Hajar. Maksudnya yang tidak sedang dijauhi, sedang tidak diboikot. Apa alasannya? Karena perbuatan dolimnya, karena kelakuan kemaksiatannya, atau karena kelakuan kesyirikannya, kebid'ahannya, di mana orang itu benar-benar telah dolim melanggar aturan Allah. Maka di saat itu kita sedang menghajar orang itu, maka orang yang dihajar seperti itu, ketika mengundang kita, tidak ada kewajiban kita hadir. Bahkan nggak perlu kita datangi. Sebab apa? Jika kita hadir di dalam undangannya, boleh jadi akan timbul kemadaratan. Si fulan menghadiri undangannya orang itu. Padahal kan orang itu kan lagi dihajar. Orang yang dihajar itu tidak perlu kita menghadiri. Bahkan ucapan salamnya pun nggak perlu kita jawab. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ka'ab bin Malik, hanya karena tidak ikut peperangan, yakni peperangan Tabuk, peperangan terakhir yang langsung dipimpin Rasul, yang Rasul membawa bala tentara berpuluh ribu, sampai dalam riwayat ada yang mengatakan 40 ribu, ada yang pula yang mengatakan 20 ribu, wallahu a'lam, tapi pasukan yang sangat besar, akan melawan pasukan Romawi dan sekutu-sekutunya. Rasul betul-betul mengerahkan bala tentara yang banyak. Di antara sahabat pilihan Rasul, ada sahabat yang namanya Ka'ab bin Malik tidak ikut perang. Begitu pulang dari peristiwa perang Tabuk, Ka'ab bin Malik dihajar oleh Rasul. Dan Rasul perintahkan seluruh para sahabat menghajar orang ini. Yakni Ka'ab bin Malik dan beberapa sahabat lain yang mengaku terus terang jujur kepada Rasul. Apa itu yang terjadi? 50 hari, 50 malam. Rasul tidak menegur, Rasul tidak ngajak bicara, Rasul diucapkan salam nggak dijawab, Rasul tidak memperdulikan, cuek, didiamkan. Tujuannya peringatan yang keras. Maka ketika kita diundang seseorang yang orang itu nyata-nyata sedang dalam keadaan dihajar, kita tidak boleh hadir. Bahkan kita jangan hadir. Tapi kalau kita mampu untuk menasehatinya, orang yang dihajar tersebut, dengan kehadiran kita, kita bisa menasihati dan ada kebaikan, silakan. Jika tidak, tidak ada kewajiban. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang yang mengundang kita itu tidak menyelenggarakan di dalam acara walimah itu acara kemungkaran. Acara joget-joget. Acara nyanyi dengan pakaian-pakaian yang minim,
dengan pakaian aurat yang terlihat. Acara di mana di sana dihidangkan makanan-makanan yang diharamkan. Acara di mana di sana ada kemungkaran-kemungkaran, yakni di mana kemungkaran itu jelas secara syar'i. Maka ketika ada acara yang seperti itu, meskipun yang mengundang muslim, tapi ada acara kemungkaran di sana, maka kita tidak wajib menghadiri apabila ada kemungkaran. Tapi jika bersih dari acara kemungkaran, maka kita wajib hadir. Yang ketiga, orang yang mengundang tadi adalah seorang muslim, bukan orang kafir. Apabila orang kafir sudah gugur, nggak ada kewajiban sama sekali, sunnah pun tidak. Tapi kalau yang mengundang orang muslim, jelas muslimnya, meskipun mungkin dia adalah ahli bid'ah, selama bid'ahnya tidak mengganggu kita. Mungkin dia orang yang akhlaknya kurang baik, selama dia tidak termasuk yang murtad yang keluar dari akidah Islam. Selama dia tidak berbuat kesyirikan yang nyata, selama dia tidak berbuat dosa besar yang nyata, hanya sekedar akhlaknya buruk, tetap kita wajib menghadiri undangan walimah nikah sesama muslim. Kemudian yang keempat, orang yang mengundang adalah orang yang bukan berprofesi dari sesuatu yang haram. Contoh, orang itu jelas-jelas pemakan riba, rentenir ngundang kita. Misalkan, orang yang mengundang kita adalah betul-betul peternak babi dia pelihara. Orang yang mengundang kita adalah betul-betul orang yang memproduksi khamr dan menjual khamr, yang diharamkan Allah dijualnya, dan kemudian diproduksinya. Maka jelas-jelas orang itu telah memproduksi yang haram, menjual beli yang haram, bahkan telah memakan dari sesuatu dan mencari sesuatu dengan cara yang haram. Maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk menghadiri undangan itu. Inilah yang disepakati oleh jumhur ulama, bahwasanya apabila jelas-jelas pencahariannya haram, maka walimahnya tidak wajib kita hadiri. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan tidak demikian. Kecuali yang nyata tadi, nyata yang mengundang kita adalah orang yang berbuat syirik seperti dukun, buang, tinggalkan. Jelas-jelas dia adalah profesinya jual beli babi, jelas kita tinggalkan. Profesinya adalah orang yang betul-betul rentenir, hanya makan riba, jelas kita tinggalkan. Tapi kadang-kadang ada orang yang profesinya bercampur. Maaf, seperti pegawai bank konvensional, kerjanya di bank konvensional, gajinya berarti makan gaji bank konvensional, tetapi tidak secara langsung dia berprofesi riba, secara langsung dia tangani, tapi ada faktor lain. Boleh jadi dia masih punya penghasilan yang lain. Maka jika seperti itu, sebagian ulama mengatakan, tidak mengapa kita datang ke walimah itu, sebab makanan-makanan yang dimakan oleh kita melalui proses yang halal, maka menjadi halal. Ulama mengatakan, makana muharraman likasabihi. Sesungguhnya sesuatu yang haram itu hanya haram untuk orang yang mencarinya. Ada orang pegawai bank konvensional, asuransi konvensional, asuransi jiwa, yang jelas-jelas itu riba. Tapi dia bekerja di sana. Kemudian dia mendapatkan gaji yang haram. Tapi ingat, dia tidak menjual beli sesuatu yang jelas mutlak diharamkan Allah. Dia tidak menjual beli khamr yang jelas mutlak diharamkan Allah. Dia bukan rentenir yang jelas mutlak diharamkan Allah ribanya. Dia bekerja, betul konvensional itu riba. Tetapi dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri. Ada sebuah lembaga. Sehingga ada kemungkinan dia pun punya penghasilan dari yang lain. Maka di sini para ulama berpendapat bahwasanya haram itu berlaku bagi orang yang mencarinya. Fa innama ithmuhu 'alal kasib. Sesungguhnya dosa dari yang haram tadi adalah untuk orang yang mencarinya. Untuk orang yang mencarinya. La 'ala man akhadha min tariqin muba'in minal kasib.
tidak berlaku kepada orang yang mendapatkan dengan cara yang baik dari yang diusahakannya. Contoh, ada seseorang tadi memakan dapat gaji riba. Dia dapat gaji riba. Bagi orang yang bersangkutan haram. Tetapi orang yang mendapatkan penghasilan haram beli kepada kita makanan yang kita jual. Maka proses jual beli itu halal. Sehingga apa? Duit yang saya dapatkan dari saya jual makanan, halal duitnya. Adapun makanan saya yang tadinya halal, dimakan oleh orang yang menghasilkannya dari dengan cara riba, maka haram bagi dia. Tidak haram bagi saya yang mendapatkan mengambil dari uang ribanya dia itu dengan cara yang baik. Muba'in minal kasib. Yakni dengan cara ada suatu mubah. Adanya perjualbelian, ada bai'ah, ada tukar menukar, ada saling memberi, maka itu halal. Bukankah Rasulullah pernah membeli, bahkan menghutang gandum dari orang Yahudi? Bukankah Rasul pernah diberikan hadiah daging dari orang Yahudi yang Aisyah mengatakan, kami tidak tahu saat menyembelih menyebut nama Allah atau tidak. Kata Rasulullah, bacalah basmalah, makan. Bukankah di masa Rasul para Yahudi itu adalah pemakan haram tulen, yakni pemakan riba? Meskipun bercampur dengan peternak juga ada orang Yahudi yang bertani juga di Khaybar, bertani kurma. Tapi riba bagi mereka itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Maka tercampurlah di sana. Nah, haramnya riba bagi mereka mutlak. Tapi ketika telah ada pemberian dari mereka tanpa kita minta, maka sesuatu yang diberikan kepada kita yang zatnya halal menjadi halal. Inilah pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam. Kemudian persyaratan yang kelima, selama undangan yang ditujukan kepada orang yang diundang tidak memberatkan atau tidak menggugurkan adanya kewajiban yang lebih utama. Ada seorang mengundang kepada si fulan. Si fulan yang diundang wajib datang selama tidak ada kewajiban bagi si fulan yang lebih utama dari menghadiri undangan. Contohnya begini. Si A katakanlah mengundang saya. Si fulan mengundang saya. Saya wajib menghadiri undangan si fulan jika 3, 1, 2, 3, 4 syarat terpenuhi. Nah, syarat kelima, di saat si fulan mengundang saya wajib hadir. Selama tidak ada kewajiban yang lebih tinggi kedudukannya dibanding menghadiri undangan. Contohnya maaf, saya seorang ustadz, atau seorang ulama, atau siapapun, di mana dia biasa berceramah, atau seorang guru pengajar, seorang dosen, dia biasa mengajar. Pada saat hari, waktu, di mana dia diundang oleh fulan, dia telah ada janji untuk mengajar. Misal, seorang ustadz diundang pada hari Ahad, jam 9 pagi, undangan walimah nikah, sampai jam 11. Qadarullah, jam 9:30 sampai menjelang duhur, ustadz itu sudah dapat undangan lebih dulu, mengisi kajian, bahkan tablik akbar. Jika ustadz itu membatalkan tablik akbar, kemudian dia menghadiri undangan, gugur kewajibannya, yakni dia telah gugur kewajiban undangannya, dia hadir, tapi bagaimana dengan tablik akbarnya? Di mana di situ orang banyak menanti. Maka ada kewajiban yang lebih utama bagi ulama tadi, menghadiri tablighnya, menghadiri kajiannya. Apabila dia batalkan tabligh akbar, dia batalkan kajian, dia menghadiri undangan, dia gugur kewajiban keundangan, dia menghadiri, berarti dia telah sah. Tapi bagaimana nasib orang yang menunggu kajian? Maka maaf, para ibu jamaah, jika undang ustadz itu jangan kemudian berharap harus datang. Karena kadang-kadang ustadz itu sudah ada jadwal-jadwal ceramah di tempat lain.
kecuali kalau undangannya tidak mendadak. Meskipun mendadak, kalau kosong nggak ada masalah. Meskipun tidak mendadak, tapi sudah ada jadwal tetap. Misal, contoh, Afwan, seperti kemarin, saya dapat undangan untuk menghadiri walimah. Bahkan saya diminta untuk menyampaikan nasihat walimah. Dimakamkan untuk menjadi khutbah nikahnya. Nah, saat itu saya harus menghadiri kajian. Karena ini belum terjadi dan tidak mendesak, saya minta izin dulu kepada pengurus majelis taklim, bolehkah jika kajian ini kita undur, diganti waktu, kalau ada waktu yang diganti. Atau minta izin, diliburkan jika diizinkan. Jika majelis taklim mengatakan, jangan dong Pak Ustadz, kan ini hanya sebulan sekali. Ini kan sudah ditunggu kajiannya, para jamaah menanti. Maka kewajiban ini lebih utama daripada kewajiban menghadiri undangan. Sebab apa? Apabila orang itu tidak menghadiri undangan, undangan tetap jalan, nggak badi batal. Apakah gara-gara satu ulama undangan itu jadi batal? Tidak. Yang lain tetap hadir. Tapi apabila ulama tadi, ustadz tadi menghadiri undangan, kajian jadi batal, berapa yang dikecewakan? Mungkin puluhan orang. Kalau akbar mungkin ratusan orang. Artinya di sana ada mabarak. Berarti ada kewajiban yang lebih utama yang harus dilakukan orang yang diundang, maka gugur kewajiban menghadiri undangan walimah nikah bagi orang yang memiliki kewajiban yang lebih utama. Contohnya tadi seorang ustaz. Atau ibu diundang oleh kawan ibu, sudah sebulan yang lalu diundang, sudah prepare di sana, bahwa nanti hari H saya hadir. Qadarullah, saat undangan nanti sore harus hadir, pagi-pagi si anak sakit, pagi-pagi si suami berangkat keluar kota karena ada tugas mendadak, pagi-pagi ada kebutuhan bahkan orang tua dari daerah datang, maka ada kewajiban berbakti kepada orang tua, kewajiban mengurus anak yang sakit, kewajiban mengurus rumah tangga yang dipesankan suaminya, maka ini kewajiban yang lebih utama, maka gugur kewajiban menghadiri undangan walimah dari orang yang mengundang. Itulah syarat yang kelima. Syarat yang keenam, selama undangan itu tidak memberikan mabarat kepada orang yang diundang. Apa yang dimaksud memberikan mabarat? Contoh, saya orang Bekasi. Ada jamaah Bekasi pindah ke Surabaya. Qadarullah, berharap kehadiran saya di saat undangan walimah nikah anak pertamanya dan anak sematawayang perempuan meminta saya untuk hadir ke Surabaya. Kira-kira madorotnya bagaimana? Jakarta sampai ke Surabaya. Kalau naik mobil sekian jam, naik kereta sekian jam, naik pesawat sekian jam, meskipun boleh jadi yang mengundang memberikan fasilitas. Transport bolak-balik diberikan. Penginapan hotel diberikan. Yang penting Bapak bisa hadir. Ini memaksakan orang. Berarti membuat madorot orang yang diundang. Maka jika seperti itu kewajibannya, jika seperti itu keadaannya, maka yang diundang tidak wajib datang. Karena akan menjadikan dia madorot. Ada orang sakit, jelas orang sakit nggak bisa melangkah. Sulit, apalagi kalau stroke dan seterusnya. Tapi karena dia memiliki kehormatan dari orang yang mengundangnya, sehingga diundang secara khusus, meskipun disediakan kursi roda, disediakan transport, pakai ambulan dan seterusnya, ini mabarat bagi yang diundang. Maka yang diundang seperti itu tidak ada kewajiban, untuk hadir. Inilah tentang undangan walimah. Sekarang, tata tertib orang yang menyelenggarakan walimah dan orang yang hadir pada acara walimah, yang sering sekali umat Islam tidak memperdulikan ini.
tidak memperdulikan ini. Di antaranya apa? Khalwat, laki-laki dan perempuan bercampur baur. Laki-laki nggak dipisah, perempuan nggak dipisah, bercampur baur. Makanan-makanan melimpah ruah. Kemudian apa? Tidak disediakan dengan undangan yang segitu banyak. Tempat duduk hanya paling cuma 5% dari yang hadir. Yang diundang 500. Sementara tempat duduk maksimal hanya 50. Undangan 500 boleh jadi yang datang 1000. Tempat duduk hanya 50. Subhanallah. Hanya 5%-nya atau 10%-nya. Lalu orang yang terjadi apa? Makan lalu lalang, sambil berdiri dan seterusnya. Tidak ada peringatan-peringatan bagi penyelenggara walimah. Harusnya penyelenggara walimah menyampaikan, bisa melalui pengeras, bisa melalui bisa melalui speaker, atau melalui pamflet-pamflet atau yang ditulis di banner-banner. Makanlah dengan duduk, dengan tertib. Ambil tidak terlalu banyak, nggak ada masalah. Jangan pelit amat, ngundang nggak boleh. Karena banyak orang yang makan lalu bersisa, tidak dimakan habis, kemudian dibuang. Pada serakah mengambil sebanyak-banyaknya. Giliran terasa tidak enak, langsung dibuang dengan enaknya. Maka yang seperti itu bukan adab seorang muslim. Hendaklah pengundang walimah dengan orang yang diundang walimah, masing-masing memiliki tertib. Masing-masing memiliki tertib. Bagaimana tata tertibnya? Kita coba buka hadis di kitab Bulughul Maram nomor 1070. Wa anhu qala, dan juga daripadanya, yakni dari Abu Hurairah, dia berkata, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum falyujib, apabila kamu diundang dalam sebuah walimah di antara kamu, hendaklah kamu penuhi. Fa in kana shaiman falyusil, maka apabila kamu sedang bersaum, maka hendaklah dia doakan dia. Kemudian wa in kana muftiran falyat'am, tetapi apabila kamu tidak dalam keadaan berpuasa, hendaklah kamu makan. Dalam hadis berikutnya, dalam riwayat Imam Muslim juga darinya hadis Jabir bin Abdullah seperti itu. Rasul bersabda, fa in syaa ta'ima wa in syaa taraka. Jika kamu sedang berpuasa, lalu kamu ingin berbuka, lalu makan, makanlah. Tapi jika kamu harap, kamu berbuat sepertinya teruskan puasa, teruskanlah. Dalam riwayat Imam Muslim dari Zuhari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tu'iya ahadukum ila ta'am, apabila salah seorang di antara kamu undangan walimah untuk makan, fahuwa shaimun, sedang dia dalam keadaan berpuasa, falyaqul inni shaim, boleh ucapkan maaf, saya sedang puasa. Jadi tidak menghadiri undangan itu boleh, atau di saat itu dia hadir tapi tidak makan boleh. Mana yang lebih baik? Jika undangan itu undangan yang sifatnya khusus, orang-orang tertentu yang jelas, maka sebaiknya makan karena akan menghadiri bersama orang yang mengundang. Tapi kalau undangan itu sifatnya umum, yang hadir banyak, kita makan nggak kelihatan, kita nggak makan juga nggak dilihat, orang yang undang tetap di depan, maka saat itu pilihan ada pada kita. Tidak harus selalu bukalah, tidak. Artinya mau berbuka silakan, mau tetap berpuasa juga silahkan. Berbuka silakan, berpuasa juga silakan. Kemudian jika terjadi kasus, saya diundang oleh saudara, oleh tetangga, oleh kawan. Qadarullah, ada 2 undangan yang bertepatan di hari yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Bagaimana kita harus menghadirinya? Hadis di Bulughul Maram nomor 1076. Hadis di Bulughul Maram 1076. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata bahwasanya dia berkata, idza ijtama'a da'iyani fa'ajib aqrabahuma. Apabila ada 2 orang muslim mengundang kita sekali dalam undangan di waktu yang sama, 2 orang mengundang, maka hendaklah penuhi fa'ajib aqrabahuma baban. Hendaklah kita penuhi
undangan dari orang yang paling dekat kepada kita pintunya. Maksudnya yang lebih dulu tetangga dekat kita. Fa in sabaqa ahaduhuma fa'ajibil ladzi sabaqa. Tetapi apabila ada yang lebih dulu mengundang kita, maka datanglah yang lebih dulu memanggil Anda, mengundang Anda. Contohnya, saya punya tetangga yang sudah berpindah. Misal, tadinya di Bekasi, dia sudah pindah ke Tangerang. Qadarullah, sebulan yang lalu sudah mengundang saya. Di hari Ahad besok ada undangan. Kemudian tetangga dekat saya mengundang saya. Qadarullah Ahad besok. Hari yang sama, waktu yang sama, tempatnya beda. Yang tetangga dekat mengundang di arah Bekasi Timur ke ujung sana, yang tetangga jauh Tangerang mengundang saya di Tangerang sana, jauhan Tangerang. Lalu bagaimana ini? Di sini jangan lihat yang paling dekat. Memang yang paling dekat tetangga dekat saya. Tapi siapa yang mengundang lebih dulu? Maka saya penuhi yang lebih dulu mengundang. Meskipun dia secara dekat tetangga bukan tetangga dekat. Tapi ada faktor dia sudah lebih dulu mengundang saya. Dan orang yang diundang hendaklah ada adab tata cara makannya. Jangan terus anteng makan sebanyak-banyaknya. Di hadis nomor 1077 dikatakan, An Abi Juhaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rabi Juhaifah dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akulu muttaki'an. Aku tidak makan dengan duduk tetap. Maksudnya apa? Aku tidak makan sekenyang-kenyangnya. Karena biasanya orang kadang-kadang mumpung makan ini, ya yang sambil ngobrol, sambil bicara ke sana. Kadang-kadang basmalah saja lupa. Padahal Rasulullah perintahkan, seorang makan supaya ada barokah di dalam makan. Bacalah basmalah. Maka di hadis berikutnya, di nomor 1078-nya, dari Umar bin Abi Salamah, dia berkata, Qala li Rasulullah SAW. Telah bersabda kepadaku Rasulullah SAW, Ya ghulam, wahai anak muda, Samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yali. Wahai anak muda, jika kamu mau makan, baca nama Allah, sebut nama Allah, Bismillah. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah yang ada di dekat sekelilingmu. Ini yang Rasulullah SAW perintahkan. Apa artinya? Ada aturan-aturan di sana. Jangan sampai kita hadir di walimah, tetapi kita tidak memenuhi adab-adabnya. Tidak boleh kita melakukan sesuatu sesuai dengan kita. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW diundang walimah oleh sahabat, kemudian Rasulullah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba di hadapan Rasulullah ada seorang anak muda yang mengambil makanan langsung masuk tanpa menyebut Bismillah. Apa yang terjadi ketika itu? Diambil tangan anak itu, kemudian dipegang oleh Rasulullah bersabda. Faqala Rasulullah SAW. Inna syaitan yastahillu ta'am alla yuzkar Rasulullah alaihi. Sesungguhnya hanya syaitan yang menghalalkan makanan yang ketika dimakan tidak disebut nama Allah. Maka Rasul perintahkan, fakul samillah, makanlah, tapi awali dengan bismillah, sebut nama Allah, sebut nama Allah. Sampai dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajul baitahu fadzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha." Ketika seorang pulang ke rumahnya, sebelum masuk rumah dia baca bismillah, kemudian dia makan, dia baca bismillah, maka syaitan berkata kepada kawan-kawan syaitan, malam ini kita nggak punya tempat bermalam, malam ini kita nggak punya makanan. Kenapa? Orang itu mau masuk rumah sudah baca bismillah. Orang itu masuk mau makan juga baca bismillah. Wa idza dakhala falam yadhkur ismallah. Tetapi apabila orang itu mau masuk rumah nggak sebut nama Allah, kemudian ketika dia makan juga tidak menyebut nama Allah, maka setan kemudian berkata, apa kata setan? Adraktumu al-mabit.
Malam ini kita punya tempat untuk bermalam. Malam ini kita tempat untuk menginap. Kenapa? Karena dia masuk rumah, dia makan, tidak baca bismillah. Maka Rasulullah perintahkan, apabila seorang kamu makan dan minum, hendaklah makan dan minum dengan baca bismillah. Dan hendaklah makan dan minum dengan tangan kanannya. Di hadis Bulughul Maram 1480 dari sahabat yang bernama Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini." Siapa saja seorang di antara kamu hendak makan, hendaklah makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrib biyamini. Jika dia minum juga minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan yakulu bishimal wa yashrabu bishimal. Sebab setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Inilah adabnya. Jangan sembarangan. Harus benar-benar kita mengikuti aturan Rasul. Maka kewajiban orang yang membuat walimah adalah di situ. Tulisan. Para hadirin hendaklah makan dan minum dengan tertib. Bacalah bismillah, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Makan dan minumlah sambil duduk. Jangan makan minum sambil berjalan. Tapi syaratnya si pengundang wajib menyediakan tempat duduk. Bagaimana mungkin disuruh duduk nggak menyediakan tempat duduk? Jadi di sini para pengundang nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah. Yang diundang pun demikian. Dan berikutnya di hadis nomor 1080, jangan mencela makanan. Kadang-kadang jadi omongan, nggak enak jadi omongan, giliran enak terus-terusan kita ngomong. Janganlah, sudahlah. Hanya sekedar urusan walimah. Itu sekedar urusan walimah. Jangan berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Sekarang kita melangkah poin keempat dan poin kelima. Yakni jika diberi suatu kebaikan, kita wajib membalas dengan kebaikan sama atau lebih. Jika tidak mampu, maka kita doakan. Doakan sebaik-baiknya sampai kita merasa kita telah berbuat baik. Yakni tadi, yang hadis yang paling bagian terakhirnya. Waman sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang diperbuat baik kepada kamu, yakni satu kebaikan, maka balaslah dengan kebaikan yang lebih. Fa illam tajidu, maka apabila kamu tidak mampu untuk membuat kebaikan itu, matukafi'unahu, apa yang kamu bisa berikan kepadanya, fad'u lahu, maka hendaklah doakan dia. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, sampai kamu merasa yakin bahwa kamu sudah membalas kebaikannya dengan doa yang maksimal, dengan doa sebaik-baiknya. Tentang ini, silakan Ibu bisa buka di Bulughul Maram 1495. Bulughul Maram 1495. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, Rasul bersabda, man ista'adzakum billah fa'aidhu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, lindungi dia. Wa man sa'alakum billah fa'atu. Dan barang siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka berikan. Seperti yang kita bahas di pertemuan pertama. Wa man ata ilaikum ma'rufan. Dan barang siapa yang memberikan kepadamu suatu kebaikan, bisa hadiah, sesuatu apapun yang baik-baik, maka Allah perintah, Rasul perintahkan, fakafi'u, hendaklah kamu balas dia. Wa ilam tajidu, apabila kamu tidak mampu membalasnya, maka fad'ulah, doakan dia. Apa doanya? Bagaimana doanya? Coba Ibu buka hadis 1396, Bulughul Maram. Hadis nomor 1396. An Usamah bin Zaidin qala. Dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang diperlakukan kepadanya suatu kebaikan, faqala li fa'ili, ketika dia tidak mampu membalas kebaikan itu, tapi dia hanya mampu mendoakannya, lalu dia berdoa kepada orang yang memberinya, jazakallahu khairan,
semoga Allah membalas kepadamu balasan yang lebih baik. Faqad ablagha fis sana. Faqad ablagha fis sana. Sesungguhnya orang yang mendoakan orang yang berbuat kebaikan kepadanya itu betul-betul dia telah berbuat kebaikan yang sempurna. Dia telah betul-betul mendoakan kebaikan yang lebih baik. Jadi doa itu lebih baik daripada pemberian balasan. Bukan berarti tiap kita diberi cuma doa, doa, doa. Tidak. Tadi urutannya. Jika kita mau membalas, yakni dengan cara membalas setimpal atau lebih baik. Plus dengan doa, tentu itu lebih utama. Adapun yang tidak mampu membalas, itu baru kita doakan. Intinya, saudaraku seiman, jamaah, pencinta sunnah, al-maghfirah yang semoga dirahmati Allah. Setiap umat Islam yang berbuat baik kepada umat Islam yang lain, dengan ikhlas, membantu kesusahan, menghilangkan kesusahan, dan seterusnya, Muslim itu akan dibantu nanti Allah dunia dan akhirat. Coba kita buka hadis nomor 1493. Di Bulughul Maram 1493. An Abi Hurairah taqal. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang nafasa, melepas, maksudnya ada seseorang terjerat suatu kesulitan, lalu jeratan itu dilepas, sehingga apa? Orang itu nggak sulit lagi. Berarti menolong menghilangkan kesusahan, melepaskan suatu kesusahan seorang muslim, kurbatan min kurabin, yakni dari suatu kesusahan-kesusahan yang dialami di dunia, bisa bermacam-macam. Bisa kesusahan harta, kesusahan ketika tempat tinggal, kesusahan tenaga, atau kesusahan ilmu dan yang lainnya. Maka ketika muslim itu menolongnya, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan lepaskan bagi muslim yang melepaskan kesusahan saudaranya di dunia sesama muslim, Allah lepaskan nanti dirinya dari kesusahan nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan yassar, kemudahan-kemudahan, kelonggaran-kelonggaran, jadi memudahkan seorang muslim di dunia, Allah mudahkan nanti urusannya di dunia, dan Allah mudahkan pula urusannya di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi, yakni menutupi aib seorang muslim, keburukan seorang muslim di dunia, maka Allah tutupi seluruh keburukannya nanti di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong sesama muslim. Di sini ada anjuran berbuat baik sesama muslim. Artinya, jika kita berbuat baik, kita yang akan dapat balasan sempurna dari Allah. Tapi jika sebaliknya kita diperbuat baik, diperintah Rasul, balas kebaikan itu semampu kita. Jika mampu, lebih baik lagi. Tambah dengan doa. Jika ternyata tidak mampu, sekurang-kurangnya doa. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita bab 55 tentang siapa yang meminta kepada Allah, siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, berikan. Siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, lindungi. Siapa yang mengundangmu, maka hadiri. Siapa yang memberi kepadamu kebaikan, balas dengan yang lebih baik, atau minimal dengan setara. Apabila kita tidak mau membalas, tidak mampu membalas, maka hendaklah doakan yang terbaik. Sampai Anda yakin bahwa Anda telah berbuat kebaikan yang terbaik untuk sahabat, saudara-saudara kita sesama muslim. Demikian kandungan dari hadis ke-55. Semoga apa yang telah kita uraikan tadi bermanfaat dan membawa hikmah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian bab 55 sudah kita selesaikan. Insya Allah berikutnya kita akan membahas bab ke-56. Wallahu a'lam. Silakan kepada admin, saya kembalikan. Baik Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah tabarakallah. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik untuk Ustaz Susilo
yang sudah gamblang menyampaikan materinya pada hari ini. Umahat, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ustadz, saya mengawali aja ya Ustadz pertanyaannya. Kadang gini Ustadz, saya sering sekali menerima undangan Ustadz gitu ya, yang hanya dilempar lewat pagar dan orang itu saya tidak kenal gitu ya Ustadz. Jadi ragu, saya harus mendatangi undangan tersebut atau tidak Ustadz? Karena tidak sekali dua kali, sering banget ya Ustadz kayak gitu. Gimana ya Ustadz? Baik, memang sering terjadi apabila kita hidup di dalam rumah tangga yang dalam perkampungan, bahkan kadang-kadang komplek, kita nggak pernah kenal orang-orang yang mengundang kita yang mana. Betul. Tapi mungkin satu wilayah dengan kita, satu RT, satu RW, apalagi Afan, saya di daerah saya, di kampung ini. Sering sekali, nggak pernah kenal, bahkan di ujung sana. Begitu tanya, RT-nya beda, RW-nya beda, tapi mengundang. Dari mana kenal saya? Wallahu a'lam, mungkin mendapatkan data dari RT atau dari RW. Karena kebiasaan di kampung itu seperti itu, mengundang sebanyak-banyaknya orang. Wallahu a'lam, apa tujuannya? Nah, bagaimana ini? Ingat, undangan itu apabila dengan penghormatan. Ketika dilempar, kita nggak tahu siapa. Itu kira-kira seperti apa orang kalau ngundang? Besok datang ya. Ini masuk kategori syaratnya nggak terpenuhi. Syaratnya tidak terpenuhi. Kan salah satu syaratnya apa tadi? Orang yang mengundang itu adalah dalam rangka memberikan kepenghormatan kepada yang diundang. Dia tidak menghormati, dia cuma yang penting dia datang aja, Allah alam apa yang diharapkan. Maka dalam hal seperti ini tidak ada kewajiban kita. Toh kita juga tidak kenal. Tapi kalau kita sudah kenal, wallahu alam, kita tidak suuzon, boleh jadi tiba-tiba ada di teras kita, mungkin dia sudah mengucapkan salam berkali-kali nggak ada jawaban. Kemudian saat itu kita memang diundang betul-betul di situ dan kita kenal, wajib kita hadir. Kalau itu tadi walimah nikah. Tapi kita nggak kenal siapa dia meskipun di kampung, kita nggak wajib hadir. Wong kita nggak tahu siapa yang undang kok. Kewajibannya adalah apabila dia ketemu kita, meskipun kita nggak kenal, tapi dia mengucapkan salam, assalamualaikum, wajib kita jawab. Kenapa? Seorang muslim yang baik itu mengucapkan salam, menjawab salam, baik terhadap muslim yang dia kenal maupun dia tidak kenal. Nah, kalau sudah seperti itu, wajib, karena salam langsung. Tapi kalau undangan, kan mungkin juga nyuruh orang. Orangnya cuma alamatnya ini, dilempar. Tidak ada penghormatan. Maka jika seperti itu, kita tidak wajib untuk menghadiri undangan yang dengan cara mengundang seperti itu. Karena tidak ada penghormatannya. Maaf, bukan kita ingin dihormati, tetapi ini adabnya tidak benar yang seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita mau hadir? Ya hadir saja, nggak ada masalah. Karena kita diundang. Yang nggak boleh itu orang yang tidak diundang ikut hadir. Nah, ini tidak boleh. Iya. Ya, jadi kalau kasusnya seperti itu, Ibu, mau hadir silakan, mau tidak, tapi ada kewajiban ya Ustadz ya. Wajib. Betul. Ya. Ingat, yang wajib walimah. Meskipun walimah cara mengundangnya seperti itu nggak wajib. Karena wallahualam sekali lagi, saya yakin mereka mungkin punya data. Karena silakan Ibu kalau lihat dapat undangan dari kampung kamu itu turut mengundang, mulai dari jadi sampai orang yang nggak ada dari sana, wallah. Maka undangan itu bukan penghormatan kepada orang yang diundang, tapi dia adalah mengharapkan kehadiran. Apa harapannya? Maaf, saya tidak mau suuzon dengan apapun. Wallahu a'lam. Tapi intinya itu tidak bagian dari kewajiban kita menghadiri undangan yang seperti itu. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Mungkin ada satu lagi Ustaz, pertanyaan saya yang tertunda di bulan lalu Ustaz. Silakan. Bagaimana kadang orang mengundang juga secara massal ya Ustadz, gitu kan? Secara massal misalnya di majelis ilmu saya mengundang ibu-ibu gitu ya Ustadz tanpa spesifik gitu ya Ustadz. Itu bagaimana gitu Ustadz hukumnya? Jika kita diundang oleh orang yang secara massal, berarti dia bukan keluarga, bukan saudara, bukan tetangga, tapi masuk kategori teman sejawat. Betul. Teman sejawat itu pun wajib kita hormati.
Di surat An-Nisa, surat 4, ayat ke-36, teman sejawat Allah dudukan di posisi ke-7. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadahlah kamu hanya kepada Allah, jangan menyekutukan sesuatu pun dengannya. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub was sahibi bil jam wabnas sabil au ma malakat aymanukum. Jadi nomor 7 disebutkan di sini sahib bil jam, teman sejawat. Orang yang satu kantor, orang satu pengajian, majelis taklim. Mungkin kita nggak terlalu kenal, tetapi tahu bahwa kita salah satu pengurus di situ dan kita bertatap muka dengan orang itu, tapi nggak kenal secara akrab siapa namanya, nggak seling tegur sapa, paling cuma salam, tapi tahu bahwa dia hadir di situ. Suatu ketika majelis itu diundang oleh seseorang yang bagian dari majelis. Afwan ibu, tidak mengurangi rasa hormat, kami tidak mengundang ibu satu persatu, tapi kami mengundang seluruh jamaah ini hadir di acara walimah anak saya pekan depan, besok, dan seterusnya. Maka ini adalah suatu penghormatan langsung, ibu. Dibicarakan langsung. Maka apa? Wajib kita undang. Jika 5-6 syarat terpenuhi, wajib kita datang. Kalau toh kita nggak datang, kita bisa katakan kepada yang mengundang, insya Allah ibu jika tidak ada halangan. Nah, jika Anda tidak ada halangan, wajib datang. Jika Anda tidak ada halangan, kemudian tidak datang, Anda harus minta maaf. Afwan ya ibu, saya kemarin nggak datang. Ini adab sesama muslim. Maka alangkah baiknya jika undangan itu resmi, disampaikan di depan, wajib datang. Tapi kalau undangannya resmi, secara lisan, sudah begitu nitip, ada orang yang undang nih Bu nih, nitip sama ketua majelis. Ketua majelis, ibu semua ada yang ngundang dari kawan kita namanya tuh. Nah itu nggak serius, nggak pakai penghormatan. Janganlah nitip, langsung sajalah. Langsung sajalah, itu lebih baik. Maka apabila tidak secara langsung, tidak ada kewajiban. Hanya sunnah. Hadir ya bagus, enggak ada apa-apa. Tapi kalau dihormati secara langsung, wajib kita hadir. Sebagaimana tadi hadisnya, 1069. Kan jelas dikatakan, siapa yang tidak menghadiri undangan itu, maka sesungguhnya dia telah durhaka. Jangan sampai kita dianggap durhaka. Rasulullah loh yang mengatakan, walimah seburuk-buruk walimah yang diundang orang-orang yang kaya, tapi yang miskin nggak diundang, nggak dikasih. Lalu kemudian di ujung hadisnya tadi kan, barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka waman lam yujib ad-du'ahu faqad asallahu wa rasul. Siapa yang tidak memenuhi undangan itu, dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul. Silakan periksa kembali 1069. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Umahat, jika ada yang mau bertanya lagi. Satu lagi saya bisa Bu Asri. Monggo Ibu, iya silakan Ibu. Afwan Ustaz mau menanyakan tentang kalau kita diundang ke pestanya, pesta nikahan, tapi karena kita tidak bisa mendatangi di malam hari, kemudian kita memilih ke akad nikahnya. Padahal di akad nikah itu kan biasanya tertentu yang diundang. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Apabila ada suatu kesulitan, contohnya tadi Ibu katakan, saya diundang di walimah malam hari. Qadarullah rumah saya jauh, saya tidak punya orang yang menghantarkan, saya hanya naik motor, sedangkan undangannya di kota besar, maksudnya harus ke jalan besar, ke jalan raya, di pusat kota sana. Lalu saya harus hadir. Sementara saya tidak diundang acara akad nikah, undangannya walimah. Kalau kita nggak diundang akad nikah, tidak mengapa. Jangan hadir. Tapi jika ibu izin dulu, apa ya Bu, saya tidak bisa hadir di acara walimah, boleh nggak saya hadir akad? Oh nggak apa-apa Bu, silakan, nggak ada masalah. Karena sekarang itu sudah apalagi maaf dalam masa pandemi seperti ini, itu untuk acara akad nikah itu betul-betul hanya keluarga dekat. Acara resepsi saja kadang dibagi menjadi dua. Qadarullah, saya mengalami secara pribadi menikahkan putra putri, Allahu Akbar, nggak ada yang diundang sama sekali dari pihak keluarga. Pihak keluarga pun hanya inti. Apalagi putra saya ketika menikah,
harus di KUA, karena saat itu betul-betul lagi pandemi, harus di KUA. Yang hadir di KUA cuma ada mempelai laki-laki, anak saya, sementara kemudian di hadapannya ada wali nikah dari mempelai perempuan, kemudian 2 orang saksi, baru setelah itu pengantin dihadirkan, cuma 5 orang, Bu. Di sini ada mempelai pria, lalu sebelahnya nanti mempelai wanita, di depannya ada wali, di depan kanan kiri ada saksi 5. Saya orang tua kandung pun tidak hadir di situ. Saya hanya dari pojokan cuma lihat saja. Di sini berarti nggak ada dibolehkan masuk untuk acara akad nikah karena tempat yang terbatas. Jangan kita datang. Maka ketika ibu tidak datang di tempat walimahnya, bukankah masuk kepada hal yang nomor 6? Undangan wajib datang jika tidak membatorotkan yang diundang. Kan tadi proses nomor 6-nya begitu. Ternyata kalau ibu harus datang malam-malam, madorot bagi ibu. Ada yang nganter, bagaimana harus naik motor ke sana, apalagi kalau naik kendaraan umum, untuk ongkosnya berat, dan ini dan itu, bagaimana nanti pulangnya susah lagi. Madorot, nggak usah hadir. Tapi ketika nggak hadir seperti itu, kita katakan lusanya, atau setelah ketemu Afwan, kemarin saya tidak bisa hadir, tapi saya bantu dengan doa. Insya Allah nggak ada masalah. Kita mahfum kok, ketika kita mengundang, lalu orang tersebut nggak bisa hadir, dia bisa menerima insya Allah. Apalagi kalau kita ngasih alasan yang syar'i. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu. Baik, Bu Endang sudah jelas yang disampaikan dengan Ustadz ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya. Oh iya, baik. Masih bisa Ustadz jika ada yang mau bertanya? Masih boleh? Satu penanya lagi boleh? Boleh. Baik, satu penanya lagi. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya Bu Asih, boleh? Ya, Mbak Erlina, tafadhol Mbak. Begini Ustadz, tadi kan Ustadz sudah uraikan mengenai menyelenggarakan walimah pernikahan ya Ustadz ya. Kebetulan memang saya belum mantu nih Ustadz, ingin tahu ilmunya. Memang benar Ustadz, ketika bercampur baur itu memang saya sendiri sebagai tamu undangan merasakan ketidaknyamanan, terutama ketika mengantri di makanan ya Ustadz ya. Namun begini Ustadz, kalau misalkan ya artinya kan diri kita ini kan punya om ya yang itu adiknya orang tua itu mahram, mungkin ingin bertemu dengan kita gitu ya, kalau misalkan disekat gitu ya antara perempuan dan laki-laki, jadi nggak ketemu gitu ya, terutama kalau beda kota gitu ya, keluarga besar yang mahram dengan kita gitu. Sebaliknya mungkin dari keluarga suami juga begitu. Nah, terus teman-teman juga seperti itu ya Ustaz ya, misalkan entah teman kuliah atau teman sekolah yang dia lawan jenis tapi hanya sekedar ingin ketemu, kan nanti mungkin dari pihak suami nggak kenal ini siapa gitu ya, karena teman kita itu. Bagaimana mensikapinya Ustadz? Apakah di pelaminannya itu boleh satu, sementara nanti diatur sama panitia mungkin terpisah di ketika makannya gitu Ustadz? Kira-kira itu bisa syar'i nggak itu Ustadz kalau seperti itu? Kalau kita ingin syar'i ya dipisah mutlak. Tapi kalau ingin mensiasati minimal laki-laki di sebelah kanan misalkan, perempuan di sebelah kiri misalkan, kemudian dihijab separuh hijab, lalu ada bisa lihat, tapi kan tetap saja nanti ada saling melihat. Sudahlah, kita jangan berpikir undangan itu bukan kita lihat yang diundang datang, bukan. Doa. Alasan yang Ibu katakan itu alasan secara manusiawi. Masa saya ngundang teman kuliah perempuan, tiba-tiba datang di perempuan, saya bisa kenal, oke. Tapi teman saya ngundang laki-laki, ketemunya suami saya bengong, siapa ini? Nggak ada masalah. Karena bukan masalah dia kenal dengan suami saya atau tidak, saya telah ngundang dia, saya kenal dia. Sama seperti ketika teman daripada suami kita, perempuan diundang, datangnya ke ibu nggak kenal, nggak ada masalah. Dalam Islam nggak ada masalah. Adapun alasan yang pertama bagi ibu, om kita yang mahram dan seterusnya, kan pengen ketemu, kan nanti ada acara setelah resepsi. Kan bisa keluarga-keluarga dekat itu tidak pulang lebih dulu. Bagaimana ternyata pulang lebih dulu? Ya sudah, tidak mengapa, tidak harus bertatap muka. Bukankah kitanya bisa menghadiri om kita nanti di saat kita dalam keadaan normal? Intinya jika kita ingin tampil syar'i dan mengikuti kaidah syar'i, jangan hawa nafsu dibawa untuk dihalalkan
Sementara itu tidak benar. Tapi maaf, itulah yang terjadi kebanyakan di negara kita. Siapa yang bisa merubah? Ya kitanya sendiri, umat Islam. Cobalah kita mulai rubah. Meskipun terkadang berat. Terkadang berat. Subhanallah, saya kemarin ingin menegakkan secara syar'i qadarullah. Sudah direncanakan matang-matang, tempatnya sudah direncanakan, insya Allah sudah terpisah semuanya, semua sudah dibuat sebagus-bagusnya. Qadarullah, Allah yang menghendaki lain, batal acaranya karena urusan adanya wabah. Ya sudahlah seperti itu. Saya hendak menunjukkan tadinya kepada pihak keluarga, kepada undangan-undangan dari para jamaah, marilah kita tegakkan Islam. Siapa yang bisa menegakkan? Ya kita sendiri umat Islam. Jangan kita berharap dari orang lain. Insya Allah kalau sudah terbiasa seperti itu, nikmat. Demikian, jadi jangan jadi alasan seakan-akan karena kepengin ketemu sama om sehingga boleh adanya khalwat. Apakah boleh kelaminannya kemudian dicampur? Ya khalwat dong namanya ibu. Nanti laki-laki lihatin perempuan dan seterusnya bukan mahram. Akhirnya terjadilah seperti itu. Bukan lagi ikhtilat, bukan khalwat, ikhtilat. Kalau khalwat itu laki-laki perempuan berduaan. Kalau ikhtilat itu bercampur baur. Jadi yang dikhawatirkan itu pasti adanya campur baur. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kita mampu menyelenggarakan dengan cara yang syar'i. Insya Allah. Siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti menolongnya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan Ibu. Ya, alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah bisa buat bekal ilmu saya. Alhamdulillah. Insya Allah semoga Allah meridhoi Ibu di saat Ibu memberikan anggota-anggotanya. Ustaz, ini ada di chatroom masuk satu Ustaz, boleh? Ya. Satu lagi, nggak apa-apa? Apa Bu, silakan. Ini boleh ya. Pertanyaannya seperti ini Ustaz. Apabila menerima undangan yang masih bercampur laki-laki dan perempuan, bagaimana menyikapinya Ustaz? Jika ternyata undangan itu ikhtilat, betul-betul ikhtilat, bolehkah kita hadir? Boleh jika tidak ada madarat yang lebih besar. Lalu bagaimana di sana? Setelah ikhtilat kita mengambil, kita buru-buru cari tempat yang paling aman. Tempat yang paling aman. Atau kita bisa datang mendoakan, setelah itu kita sekedar makan, selalu kita pulang. Dan di saat itu kita cari tempat duduk. Kalau bisa cari tempat duduk. Karena jangan sampai kita makan sambil berjalan-jalan. Bukan adab seorang muslim. Intinya jangan sampai dicampur adukan yang hak dan yang batil. Demikian, wallahualam. Karena memang rata-rata di negara kita masih banyak undangan yang ikhtilat. Tapi kalau kita diundang acara walimah itu, kalau kita lihat kita masih bisa hadir, dan kita bisa meminimalis, kita bisa hadir. Tapi kalau kita ternyata di saat ikhtilat itu juga bermacam-macam dengan adanya acara-acara kemaksiatan yang lain, lebih baik kita tidak hadir di sana. Wallahu a'lam. Demikian Ibu, semoga ini membawa pencerahan dan membawa manfaat untuk kita, dan semoga kita mampu untuk menegakkan kalimatullah dengan setinggi-tingginya dan sebenar-benarnya. Insya Allah semoga kita diberi kekuatan istiqamah di atas iman dan takwa. Yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah tentu saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Mari Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.